Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5 Ibnu Rushd. Bertemu lagi hari ini kita hari Selasa tanggal 22 September 2020. Semoga anak-anak Miss Dewi dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran kedua. Dan muatan imtak pada pembelajaran kita hari ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah anak-anak dapat menuliskan informasi dalam iklan. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Menuliskan informasi dalam iklan. Nah, anak-anak, untuk menuliskan informasi dalam iklan, kita harus tahu dulu apa saja kriteria-kriteria yang harus ada dalam sebuah iklan. Yang pertama, kriteria untuk sebuah iklan yaitu kalimatnya menarik, kemudian mudah dipahami dan mudah diingat. Nah, yang kedua itu tulisan dan gambar mewakili informasi yang disampaikan. Nah, sebagai contoh anak-anak lihat iklan susu kedelai pada gambar di atas. Perhatikan apa bagian dan bagaimana kata-katanya dan lihat struktur-struktur warnanya. Proses pencernaan pada manusia. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana urutan dari proses pencernaan manusia. Yang pertama itu dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, terus ke usus halus, lanjut ke usus besar, dan terakhir lanjut ke anus. Nah, ini ya proses secara umumnya proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia melibatkan dua proses. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik. Apa itu pencernaan secara mekanik? Yaitu pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan. Di dalam tubuh, pencernaan mekanik dilakukan melalui 3 proses, yaitu proses pengunyahan atau disebut juga dengan sewing di mulut, kemudian pengadukan atau karning, itu prosesnya adanya di lambung, dan segmentasi di usus halus. Kemudian yang kedua, pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Tanpa kehadiran pencernaan kimiawi dan enzim-enzimnya, nutrisi tidak akan dapat diserap oleh tubuh. Bahkan beberapa orang bisa mengalami masalah apabila ada enzim yang hilang atau kurang kadarnya dari pencernaan tersebut. Nah, sekarang mari kita bahas sistem pencernaan pada manusia. Alat pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Gigi manusia terbagi atas ketiga golongan. Yang pertama yaitu gigi seri. Fungsi gigi seri yaitu untuk memotong makanan. Kemudian gigi taring. Gigi taring fungsinya untuk mengoyak makanan. Dan yang terakhir yaitu gigi geraham, fungsinya adalah menggiling makanan. Anak-anak perhatikan gigi yang mana ya yang ditunjuk oleh panah-panahnya. Kemudian yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan itu adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung.
Nah, di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Ada enzim pepsin dan renin dan ada asam lambung yang terdapat di dalam lambung tersebut yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan di dalam lambung manusia. Kemudian yang keempat yaitu usus halus. Usus halus yang warnanya orange ya anak-anak. Usus halus ini tempat terjadinya proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Nah, jadi sari-sari makanan yang menjadi darah pada tubuh kita itu disaring oleh usus halus. Nah, yang kelima yaitu usus besar atau disebut juga dengan kolon. Pada usus besar, sisa-sisa pencernaan atau ampas yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar dan mengalami pembusukan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, jadi sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh itu akan dibuang anak-anak. Dibuang ke kolon. Jadi kolon itu tempat pembuangan sisa-sisa makanan ya anak-anak ya. Nah, sisa-sisa pembuangan tadi itulah yang disebut dengan feses atau yang kita biasa bilang BAB ya. Nah, yang berarti yang pembuangan itu adalah sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sedangkan yang dibutuhkan oleh tubuh itu menjadi darah atau menjadi sesuatu energi yang berguna bagi tubuh kita. Oke, sampai di sini anak-anak paham ya? Dan alat yang terakhir yaitu anus. Nah, anus itu adalah lubang tempat keluarnya kotoran atau disebut juga feses dari sisa-sisa pencernaan makanan. Oke, anak-anak paham ya sampai di sini? Nah, kita ulang kembali. Jadi, pertama kali makanan itu masuk ke mulut, makanan masuk melalui mulut dan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Setelah dari mulut, lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan penyalur makanan dari mulut ke lambung. Jadi dari mulut masuk ke kerongkongan, next dia menuju lambung. Di lambung menyimpan dan mencerna makanan. Kemudian setelah dari lambung, maka masuklah ke usus halus. Di usus halus terjadi proses pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan. Dan setelah itu, yang tidak diperlukan oleh tubuh masuk ke usus besar. Nah, di usus besar terjadi proses penyerapan air, bukan penyerapan sari makanan ya, tapi penyerapan air dari sisa-sisa makanan. Kemudian anus. Anus adalah tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus. Nah, supaya anak-anak lebih paham lagi dengan bagaimana sih proses pencernaan manusia, nah kita saksikan video-video berikut ini. Disimak baik-baik ya anak-anak. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm.
Panjang usus kecil antara 6 sampai 8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Hei kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun? Yogurt? Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih! Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu.
Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku, usus besar. Juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sfinkter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sfinkter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sfinktermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sfinkter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Nah, dari video-video tadi, anak-anak sudah paham ya
bagaimana proses pencernaan makanan itu mulai anak-anak masukkan ke dalam mulut sampai menuju anus. Oke, waktunya exercise. Nah, sekarang kita latihan ya, Nak. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak jawab pertanyaannya di buku latihan tematiknya. Nah, yang kedua, anak-anak tulislah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya dan jelaskanlah urutan proses pencernaan pada manusia. Semua ini anak-anak buat di buku latihan. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.